Ada satu hal yang membuat banyak pensiunan terdiam ketika membaca pengumuman resmi ini. Bukan karena jumlahnya kecil, bukan pula karena prosesnya rumit, melainkan karena satu kenyataan yang jarang disadari. Jika informasi ini dilewatkan, jika aturan ini tidak dipahami dengan benar, maka hak yang seharusnya diterima bisa tertunda tanpa disadari. Banyak yang mengira semuanya akan otomatis aman. Banyak pula yang berpikir dana akan masuk begitu saja tanpa perlu perhatian khusus. Banyak yang beranggapan bahwa sistem telah berjalan sempurna dan tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Padahal, di balik sistem yang rapi ada tahapan, ada validasi, ada prosedur berjenjang, dan ada konsekuensi bagi mereka yang tidak mengikuti alur resmi dengan cermat. Bayangkan jika saldo yang ditunggu tidak kunjung berubah. Bayangkan jika orang lain sudah menerima rapel, sementara rekening Anda masih terlihat sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Bayangkan jika tetangga Anda yang sama-sama pensiunan sudah merasakan kenaikan sementara Anda masih menunggu dengan penuh tanda tanya. Pertanyaan mulai muncul satu persatu. Apakah data saya bermasalah? Apakah rekening saya masih aktif dan terdaftar di sistem? Apakah ada aturan baru yang belum saya pahami sepenuhnya? Apakah saya melewatkan pengumuman penting? Apakah ada dokumen yang harus saya lengkapi? Dan di titik inilah kegelisahan sering muncul, bukan karena negara tidak membayar, bukan karena dana tidak tersedia, tetapi karena informasi tidak dipahami secara utuh, karena komunikasi tidak sampai dengan jelas, dan karena banyak yang tidak menyadari pentingnya detail-detail kecil dalam proses administrasi. Inilah mengapa kabar resmi ini tidak boleh diperlakukan sebagai berita biasa yang dibaca sekilas lalu dilupakan. Di dalamnya ada keputusan negara yang mengikat, ada mekanisme teknis yang telah dirancang dengan teliti, dan ada tanggal acuan yang menjadi penentu segalanya. Satu tanggal yang akan menjadi batas perhitungan, batas penyesuaian, dan dasar pencairan bagi jutaan pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Nusantara. Tanggal itu adalah 30 Januari 2026. Tanggal ini bukan dipilih secara acak. Tanggal ini bukan sekadar angka. Di kalender tanggal 30 Januari 2026 adalah titik penentu yang ditetapkan secara resmi yang menjadi dasar perhitungan rapel, yang menjadi acuan penyesuaian gaji bulanan, dan yang akan menentukan siapa yang menerima pencairan pada tahap pertama dan siapa yang menerima pada tahap berikutnya. Banyak yang bertanya dalam diam, apakah ini benar-benar sudah final? Apakah ini sekadar rencana yang bisa berubah sewaktu-waktu seperti pengumuman sebelumnya? Apakah rapel benar-benar akan cair atau hanya janji yang kembali diundur tanpa kepastian? Apakah kenaikan gaji ini akan benar-benar terrealisasi atau akan ada hambatan administratif yang muncul di tengah jalan? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, sangat wajar, terutama bagi mereka yang telah puluhan tahun hidup dengan disiplin ketat, aturan yang jelas, dan kepastian administrasi yang terukur. Dan justru karena itulah dokumen resmi yang dirilis ini menjadi sangat penting untuk dipahami secara mendalam. Bukan opini dari pengamat, bukan bocoran dari sumber tidak jelas, bukan pula dugaan dari grup WhatsApp, melainkan keputusan tertulis yang menjadi pegangan nasional dan memiliki kekuatan hukum yang sah. Namun sebelum masuk ke rincian resmi tersebut, ada satu peringatan penting yang perlu dipahami sejak awal dengan sangat serius. Tidak semua keterlambatan berarti masalah anggaran negara. Tidak semua perbedaan waktu pencairan berarti ada pengurangan hak atau diskriminasi. Tidak semua penundaan berarti ada kesalahan sistem yang fatal. Sistem yang digunakan saat ini bekerja berdasarkan data yang akurat dan data yang tidak sinkron. Meskipun hanya satu elemen kecil, meskipun hanya satu digit yang berbeda, meskipun hanya satu huruf yang salah, bisa membuat pencairan berada di tahap berikutnya. Bukan dibatalkan, bukan dihapus dari sistem, bukan dihilangkan haknya, tetapi ditunda sementara sampai proses validasi selesai dengan benar. Karena itu, menyimak laporan ini sampai tuntas bukan sekadar soal ingin tahu atau menambah wawasan semata. Ini soal melindungi hak sendiri, soal memastikan tidak ada yang terlewat, soal memahami proses agar tidak salah langkah,
dan soal menjaga agar dana yang menjadi hak Anda tidak tertunda karena kesalahan sederhana yang sebenarnya bisa dihindari. Di bagian akhir, semua aturan dokumen resmi, mekanisme pencairan, dan langkah-langkah yang harus dilakukan akan dijelaskan secara lengkap, rinci, dan tenang. Tetapi sekarang mari kita pahami dulu, mengapa pengumuman ini menjadi perhatian nasional, mengapa media memberitakannya secara luas, dan mengapa negara menaruh perhatian besar pada para pensiunan sebagai bagian dari tanggung jawab moral kepada para purna abdi. Momen pengumuman yang mengubah suasana siang itu, suasana di banyak rumah pensiunan sebenarnya berjalan seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda istimewa. Rutinitas pagi telah usai. Sebagian sedang beristirahat setelah salat zuhur. Sebagian lain sedang menikmati waktu bersama keluarga. Namun perubahan kecil terjadi ketika ponsel mulai bergetar berkali-kali tanpa henti. Grup WhatsApp pensiunan yang biasanya sepi atau hanya sesekali ada pesan mendadak penuh dengan notifikasi beruntun. Ada yang menulis singkat bahwa pengumuman resmi sudah keluar dari PE Taspen. Ada yang menyebut bahwa Taspen telah memastikan jadwal rapel dan kenaikan gaji secara tertulis. Ada yang langsung membagikan tangkapan layar dari situs resmi. Ada pula yang langsung membuka aplikasi Taspen mobil mencoba memeriksa apakah sudah ada perubahan informasi di akun mereka. Reaksi yang muncul bukan kepanikan, bukan kehebohan berlebihan, melainkan kehati-hatian yang terukur. Para pensiunan adalah mereka yang terbiasa hidup dengan aturan yang jelas, bukan dengan spekulasi yang tidak berdasar. Mereka adalah generasi yang menghargai fakta, yang mempercayai dokumen resmi, dan yang tidak mudah terpancing oleh kabar yang belum terverifikasi. Maka yang dicari bukan sensasi sesaat, tetapi kepastian yang kokoh. Apakah kabar ini benar-benar resmi dari instansi yang berwenang? Apakah sumbernya dapat dipercaya dan terverifikasi? Dan apakah ini menyangkut hak yang selama ini dinantikan dengan sabar? Apakah ini berkaitan dengan rapel yang telah lama dibicarakan namun belum kunjung direalisasikan? Pada titik ini perlu ditegaskan secara jelas dan terang benderang. Informasi yang beredar tersebut bersumber dari pengumuman resmi PT Taspen Persero, lembaga yang diberi mandat langsung oleh negara untuk mengelola jaminan pensiun aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengumuman ini disampaikan secara terbuka melalui saluran resmi, disertai dokumen penjelasan yang komprehensif, dan menetapkan tanggal acuan nasional yang sama untuk seluruh Indonesia, yaitu 30 Januari 2026. Penjelasan resmi yang ditunggu-tunggu. Bapak dan Ibu pensiunan yang kami hormati, pengumuman ini bukanlah sekadar pemberitahuan singkat yang akan hilang dalam hitungan hari. Di dalamnya terdapat penjelasan lengkap mengenai jadwal pencairan yang terstruktur, mekanisme pembayaran yang transparan, sistem validasi data yang ketat, serta kelompok penerima berdasarkan tahapan yang telah direncanakan dengan matang. Semua disusun untuk menjawab kebingungan yang selama ini muncul akibat informasi yang simpang siur di masyarakat, akibat kabar dari mulut ke mulut yang tidak akurat, dan akibat pemberitaan yang tidak lengkap dari berbagai sumber yang tidak resmi. Selama beberapa waktu terakhir, bahkan selama berbulan-bulan, banyak pensiunan bertanya-tanya dengan penuh. Harap kapan rapel dibayarkan secara konkret? Apakah kenaikan gaji benar-benar berlaku atau hanya wacana? Apakah harus datang langsung ke kantor Taspen untuk mengurus? Apakah perlu mengurus dokumen tambahan yang belum pernah diminta sebelumnya? Apakah ada biaya administrasi yang harus dibayarkan? Apakah prosesnya rumit dan memakan waktu lama? Semua pertanyaan itu kini telah dijawab secara resmi tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam dokumen tersebut dijelaskan dengan gamblang bahwa pencairan rapel dan penyesuaian kenaikan gaji pensiunan dilaksanakan secara bertahap dengan sistem yang terukur dengan dasar perhitungan sampai tanggal 30 Januari 2026. Tanggal ini menjadi titik acuan nasional yang berlaku seragam baik untuk perhitungan rapel yang terakumulasi maupun penyesuaian gaji bulanan yang akan berlaku ke depan. Dengan penetapan ini yang bersifat final dan mengikat,
Tidak ada lagi ruang bagi ketidakpastian jadwal. Tidak ada lagi kebingungan tentang kapan pencairan akan dilakukan. Dan tidak ada lagi keraguan tentang keabsahan program ini. Mengapa proses bertahap diterapkan? Proses bertahap yang diterapkan bukanlah tanda bahwa dana belum siap atau anggaran belum dialokasikan. Pemerintah Republik Indonesia telah mengalokasikan anggaran dalam jumlah yang memadai dan mencukupi untuk menjamin seluruh hak pensiunan tanpa kekurangan. Ini bukan soal ketersediaan dana, melainkan soal kehati-hatian dalam distribusi. Namun, PT Taspen sebagai lembaga pengelola memilih langkah yang cermat, sistematis, dan terukur dengan baik. Setiap data diperiksa secara mendetail agar tidak terjadi kesalahan transfer ke rekening yang salah, kesalahan nominal yang merugikan pensiunan, atau kekeliruan penerima yang bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Prinsip yang digunakan sederhana tetapi tegas dan tidak dapat ditawar. Lebih baik sedikit lebih lama dalam proses pencairan daripada salah sasaran dalam penyaluran dana negara. Lebih baik teliti dan akurat daripada cepat namun penuh kesalahan. Lebih baik memastikan setiap pensiunan menerima haknya dengan benar daripada terburu-buru dan menimbulkan masalah baru. Setiap pensiunan memiliki riwayat golongan yang berbeda, masa kerja yang bervariasi dari puluhan tahun, dan status kepegawaian yang tidak sama antara satu dengan lainnya. Ada yang pensiun dari golongan rendah dengan masa kerja panjang. Ada yang pensiun dari golongan tinggi dengan masa kerja lebih pendek. Ada yang pensiun normal karena usia. Ada yang pensiun dini karena alasan tertentu. Sistem harus memastikan bahwa setiap rupiah yang ditransfer sesuai dengan data tersebut secara akurat dan tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Kesalahan sekecil apapun, meskipun hanya ratusan ribu, dapat berdampak pada kepercayaan publik dan kenyamanan pensiunan itu sendiri. Oleh karena itu, kehati-hatian menjadi prioritas utama yang tidak bisa dikompromikan. Rapel dan penyesuaian kenaikan gaji. Selain rapel yang menjadi fokus utama, pengumuman ini juga menegaskan penyesuaian kenaikan gaji pensiun sebagai bagian dari kebijakan nasional yang berkelanjutan. Penyesuaian ini dirancang untuk menjaga daya beli pensiunan di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah dan perubahan harga kebutuhan pokok yang cenderung naik dari tahun ke tahun. Ini bukanlah hadiah sesaat yang sifatnya temporal, melainkan bentuk perlindungan sosial yang berkelanjutan untuk jangka panjang dan penghargaan negara yang tulus kepada para purna abdi yang telah mengabdikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Bagi banyak pensiunan, kabar ini membawa rasa lega yang mendalam setelah sekian lama menunggu. Setelah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, menerima penghasilan yang relatif tetap tanpa penyesuaian. Berarti, kini ada penyesuaian nyata yang dapat dirasakan langsung dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan tersebut akan tercermin pada gaji bulanan setelah tanggal acuan 30 Januari 2025 secara otomatis tanpa perlu pengajuan khusus. Sementara itu, rapel akan dibayarkan sebagai akumulasi selisih dari periode sebelumnya hingga tanggal tersebut dalam satu kali pencairan atau beberapa tahap tergantung kebijakan yang ditetapkan. Perlu dipahami dengan baik bahwa besaran rapel tidak seragam untuk semua orang dan tidak bisa disamakan. Semua dihitung berdasarkan golongan terakhir saat pensiun, masa bakti yang tercatat secara resmi, dan besaran gaji pensiun masing-masing individu sesuai dengan data kepegawaian yang tersimpan di sistem. Ada yang menerima rapel dalam jumlah beberapa juta rupiah saja. Ada pula yang menerima nominal lebih besar mencapai puluhan juta rupiah tergantung dari golongan dan masa kerja. Tidak ada perhitungan manual oleh individu yang bisa menimbulkan kesalahan. Semua dihitung otomatis oleh sistem Taspen yang canggih berdasarkan data resmi yang telah tervalidasi sejak lama. Mekanisme pencairan yang aman dan mudah, PT Taspen menegaskan dengan tegas bahwa pencairan dilakukan langsung ke rekening pensiunan yang terdaftar di sistem. Tidak ada kewajiban datang ke kantor Taspen untuk mengambil secara tunai. Tidak ada formulir tambahan yang harus diisi ulang. Tidak ada dokumen baru yang harus dilengkapi, kecuali jika ada perubahan data yang belum dilaporkan.
Tidak ada biaya dalam bentuk apapun yang harus dibayarkan kepada siapapun. Kebijakan ini diterapkan secara konsisten untuk melindungi pensiunan dari risiko penipuan yang semakin marak, untuk melindungi dari perjalanan yang melelahkan, terutama bagi yang berusia lanjut dan untuk memudahkan akses layanan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil jauh dari kantor Taspen. Apabila setelah tanggal acuan pencairan bapak atau ibu belum melihat perubahan saldo di rekening, hal tersebut tidak serta-merta berarti ada masalah serius atau hak Anda dihapus dari sistem. Pencairan dilakukan per kelompok secara bertahap berdasarkan sinkronisasi data dari instansi asal masing-masing. Untuk pensiunan ASN, data berasal dari Badan Kepegawaian Negara yang mengelola seluruh data kepegawaian sipil. Untuk pensiunan TNI, data berasal dari Markas Besar TNI yang memiliki sistem kepegawaian tersendiri. Dan untuk pensiunan Polri, data berasal dari Markas Besar Polri dengan sistem yang juga terpisah. Jika data sudah sepenuhnya sinkron antara instansi asal dengan sistem Taspen, pencairan dilakukan pada tahap awal atau gelombang pertama. Jika masih diperlukan validasi tambahan karena ada ketidaksesuaian data meskipun kecil, pencairan akan menyusul setelah proses tersebut selesai dengan tuntas pada gelombang kedua atau ketiga. Yang perlu ditekankan dengan sangat jelas adalah hak pensiunan tidak hilang dan tidak berkurang sedikit p. Semua dana tetap tercatat dengan aman dalam sistem negara yang terjamin keamanannya. Penan administratif tidak menghapus hak siapapun dan tidak mengurangi nominal yang seharusnya diterima. Peringatan keras terkait penipuan. Dalam pengumuman yang sama dengan nada yang sangat tegas, PTT, Taspen juga menyampaikan peringatan keras terkait modus penipuan yang semakin canggih dan terorganisir. Tidak ada pungutan biaya dalam bentuk apapun dalam proses pencairan rapel dan kenaikan gaji ini. Tidak ada permintaan kode OTP yang harus diberikan kepada pihak manapun. Tidak ada permintaan data pribadi seperti nomor rekening, PIN, atau password melalui telepon atau pesan singkat. Informasi resmi hanya disampaikan melalui aplikasi Taspen Mobile yang dapat diunduh dari Play Store atau App Store melalui situs resmi Taspen di alamat yang terverifikasi dan melalui mutasi rekening yang muncul langsung dari bank. Setiap pihak yang mengatasnamakan Taspen dan meminta hal-hal tersebut mengaku sebagai petugas Taspen dan meminta transfer, biaya atau menawarkan jasa percepatan pencairan dengan imbalan sejumlah uang dapat dipastikan 100%, bukan saluran resmi dan merupakan upaya penipuan yang harus dilaporkan. Pada periode ini yang sangat krusial, Taspen juga menerapkan sistem distribusi pembayaran yang lebih adaptif dan fleksibel. Sebagian rapel dapat disalurkan lebih awal agar manfaatnya segera dirasakan oleh pensiunan yang membutuhkan. Sementara sisanya akan menyusul setelah seluruh proses administrasi selesai dengan sempurna. Sistem ini dirancang dengan pertimbangan matang untuk menjaga stabilitas layanan perbankan nasional, mengingat besarnya volume transaksi yang dilakukan secara serentak dalam waktu yang berdekatan, yang bisa mencapai jutaan transaksi dalam beberapa hari saja. Penyesuaian gaji berdasarkan golongan untuk gaji pensiun bulanan yang akan berlaku setelah tanggal 30 Januari 2026. Penyesuaian dilakukan dengan persentase yang disesuaikan berdasarkan golongan terakhir. Golongan yang lebih rendah mendapatkan persentase penyesuaian yang relatif lebih besar, agar dampaknya lebih terasa secara signifikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sementara golongan yang lebih tinggi tetap menerima kenaikan secara proporsional sesuai dengan kebijakan yang adil dan berkeadilan, jika digabungkan dengan rapel beberapa bulan yang terakumulasi. Total tambahan ini memberikan dampak nyata dan terukur bagi kesejahteraan pensiunan dan keluarga mereka. Banyak pensiunan telah menyampaikan bahwa tambahan ini akan digunakan untuk berbagai kebutuhan penting. Ada yang akan menggunakannya untuk kebutuhan kesehatan yang semakin meningkat seiring bertambahnya usia. Ada yang akan mendukung pendidikan cucu agar dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ada yang akan memperbaiki rumah yang sudah lama tidak direnovasi. Dan ada pula yang akan memperkuat ketahanan keuangan keluarga
untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada angka di rekening semata, tetapi juga pada kualitas hidup sehari yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh pensiunan dan keluarga yang mereka cintai. Pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian dari peningkatan layanan di era digital, Taspen mendorong pemanfaatan aplikasi Taspen Mobil secara maksimal. Melalui aplikasi ini yang user-friendly dan mudah digunakan, pensiunan dapat memantau status pembayaran secara real-time, melihat riwayat gaji bulanan dengan lengkap, dan melakukan verifikasi data secara mandiri tanpa harus datang ke kantor. Pembaruan data rekening yang sudah tidak aktif dan data ahli waris yang berubah juga dapat dilakukan melalui aplikasi untuk memastikan tidak ada dana tertahan akibat rekening yang sudah tidak aktif atau data yang belum diperbarui sejak bertahun-tahun lalu. Pengumuman ini juga disampaikan dengan pendekatan yang bermakna dan penuh perhatian. Dalam penyampaian resminya, Taspen menghadirkan perwakilan pensiunan dari berbagai latar belakang yang beragam. Mulai dari mantan guru yang mengabdi di pelosok negeri, mantan perwira yang menjaga kedaulatan bangsa, hingga staf administrasi yang bekerja di belakang layar selama puluhan tahun. Ini menjadi simbol yang kuat bahwa kebijakan ini berlaku adil dan menyeluruh tanpa diskriminasi apapun, tanpa membedakan asal instansi, tanpa membedakan golongan, dan tanpa membedakan daerah tempat tinggal. Komitmen jangka panjang, Taspen menegaskan dengan penuh komitmen bahwa kesejahteraan pensiunan akan terus menjadi prioritas utama dalam roadmap pelayanan ke depan. Dengan penguatan sistem digital yang terus ditingkatkan, peningkatan kualitas layanan yang berkelanjutan, dan transparansi yang semakin baik, Taspen berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik menuju periode berikutnya dan tahun-tahun mendatang dengan ditetapkannya tanggal acuan 30 Januari 2020 secara resmi dan mengikat. Para pensiunan kini memiliki kepastian yang kokoh dan tidak dapat diganggu-gugat. Rapel dan penyesuaian kenaikan gaji bukan lagi sekadar wacana yang terus dibicarakan tanpa realisasi. Bukan lagi janji yang berulang kali disampaikan, namun tidak pernah terwujud. Bukan lagi harapan yang mengambang tanpa dasar hukum. Mekanismenya jelas dan terstruktur dengan baik. Aturannya tertulis dalam dokumen resmi yang dapat diakses dan pelaksanaannya dapat dipantau secara transparan melalui berbagai saluran resmi yang telah disediakan. Yang perlu dilakukan sekarang adalah memastikan rekening masih aktif dan dapat menerima transfer, memantau informasi terbaru dari saluran resmi yang terverifikasi, dan tetap tenang mengikuti proses tanpa terburu-buru atau panik. Bagi pensiunan yang merasa data mungkin bermasalah, yang merasa rekening sudah lama tidak digunakan, atau yang ingin memastikan segala sesuatunya berjalan lancar, langkah terbaik adalah membuka aplikasi Taspen Mobil. Melakukan pengecekan mandiri, dan jika diperlukan menghubungi layanan resmi Taspen melalui call center yang tersedia atau datang ke kantor cabang terdekat dengan membawa dokumen yang diperlukan. Jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas identitasnya. Jangan pernah mentransfer uang kepada siapapun yang mengaku dapat mempercepat proses. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada orang lain meskipun mengaku dari Taspen. Dan jangan pernah mengklik tautan mencurigakan yang dikirim melalui pesan singkat atau email yang tidak resmi, penutup kepastian dan keyakinan. Demikian, laporan resmi ini disampaikan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Semoga memberikan kejelasan yang dibutuhkan, ketenangan hati dalam menunggu proses, dan keyakinan yang kuat bahwa negara tetap hadir untuk para pensiunan menghargai pengabdian yang telah diberikan selama puluhan tahun dan menjaga hak para pensiunan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pengabdian Bapak dan Ibu selama puluhan tahun tidak akan pernah terlupakan. Negara mengingat dan menghargai setiap tetes keringat, setiap kerja keras, dan setiap pengorbanan yang telah diberikan. Rapel dan kenaikan gaji ini adalah bukti nyata bahwa negara tidak melupakan jasamu. Tetaplah tenang, tetaplah mengikuti informasi resmi, dan percayalah bahwa hakmu akan terpenuhi sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan, yaitu 30 Januari 2026. Semoga kebijakan ini membawa berkah, membawa ketenangan, dan membawa kesejahteraan
bagi seluruh pensiunan dan keluarga tercinta. Salam hormat untuk seluruh pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Terima kasih atas pengabdianmu. Negara bangga memiliki para purna abdi seperti Bapak dan Ibu sekalian. Yeah!